Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Perkenalkan nama saya David Ivanov, BM 2305040081 dari Teknik Informatika S1 Universitas Muhammadiyah Magelang dari kelas C. Pertama-tama, alhamdulillahirabbil alamin. Binastain wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil dari pembuatan website dengan kode Igniter 3 dan admin LTI 3. Aplikasi yang saya buat yaitu CRUD relasi 3 tabel dengan tema ini pet shop ya, pet shop yang melayani grooming. Nantinya ini akan dijadikan untuk memanajemen data transaksi, data hewan, dan juga data layanan yang tersedia pada pet shop tersebut. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak bareng-bareng. Nanti kita belajar bareng untuk memahami dan melihat bagaimana tampilan dari website CI3 ini. Oke, kita masuk ke dalam tampilan dari web, yaitu tampilan awal seperti ini. Namun sebelum lanjut ke tampilan dari aplikasi selanjutnya, alangkah baiknya kita akan melihat dari database terlebih dahulu ya. Database sendiri ini saya kasih nama yaitu sama C3 Pet Shop ini. Kita akan melihat bagaimana struktur dan isinya. Seperti ini untuk struktur dari database, yaitu ada tabel grooming, hewan pelanggan, layanan, user. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam apa namanya desainer ya. Ini kita masuk ke sini untuk melihat relasinya. Nah, seperti ini dari tampilan desainer ya, atau yang menampilkan relasi di sini ya. Ini tabel grooming ini apa namanya, ID sendiri, ID dari si tabel grooming ini sendiri. Lalu dia mengambil ID hewan dari tabel hewan pelanggan ini ya, seperti ini. Terus dia juga mengambil ID layanan. Nah, ini ya dari layanan. Untuk user sendiri ini tidak berelasi karena memang tidak diambil dari apa yang digunakan untuk relasi di tabel lain ya. Untuk kita kembali ke struktur, ini untuk melihatnya tadi. Seperti ini ada tabel apa namanya, tabel grooming. Kita coba lihat ini. Lama ini memang. Kok muter-muter ini. Nah, di sini ada ID grooming, ID hewan, ID layanan. Nah, ini tadi. Terus tanggal grooming, catatan, dan total biaya. Ya, ini seperti ini. Lalu ada hewan pelanggan. Hewan pelanggan coba kita lihat. Yaitu ada ID hewan, nama hewan, jenis hewan, ras, nama pemilik, dan nomor telepon. Untuk selanjutnya tabel layanan. Ini tabel layanan. Ada ID layanan, nama layanan, dan harga. Lalu ada user. Sebentar. Nah, ini ada ID user, nama lengkap, username, dan password. Ini merupakan user-user yang telah kita daftarkan ya sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam tampilan. Ya, tampilan awal ini seperti ini. Kita coba masukkan ya. Atau kita mulai dari register akun baru aja, register akun baru. Nah, seperti ini kita akan memasukkan nama lengkap. Misalnya kita kasih nama siapa ya? Ini Udin. Ini aja ya. Username Udin. Password 1234. 1234. Lalu kita klik daftar. Oh, ini ya merupakan fitur yang dibuat untuk keamanan ya. Username minimal 5 karakter, password minimal 6 karakter, ini agar kita bisa membedakan nantinya. Nah, seperti ini. Untuk passwordnya kita coba kita masukkan. Oke, kita akan, nah seperti ini. Kita masukkan, kita sign in. Lalu kita akan masuk ke tampilan dashboard ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ini kita sudah masuk ke tampilan dari dashboard. Yaitu di dashboard ini menampilkan jumlah hewan yang sudah terdaftar, total pendapatan, ini
ada transaksi bulan ini, terus layanan itu juga ada. Ini jika diklik maka akan masuk ke dalam daftar hewan ya. Ini harusnya cepat kok, ini agak lama kenapa ini? Tuh. Seperti ini. Ini kita bisa menambah data hewan jika kita mau menambahkan. Misal nama hewannya ini siapa ya? Ini kan bisa dua kategori ya. Ini pet shop ini melayani sebenarnya kucing dan anjing, tapi kita bisa menambahkan lainnya jika memang ada hewan lain yang akan di groomingkan di sini. Misal nama hewan apa gitu, nama hewan oh, kita klik simpan ya. Oke, ini sudah berhasil tersimpan di sini. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa edit, kita juga bisa hapus. Ini kita edit dulu. Nah, misal update ini udah. Misal kita mau hapus juga bisa, ini maka akan menghilang. Ini akan menampilkan alert yaitu lokal harus menyatakan yakin, oke, maka berhasil dihapus. Selanjutnya data layanan, ini merupakan layanan-layanan yang bisa kita tawarkan kepada si pemilik hewan ya. Mau grooming sehat, grooming kutu jamur, dan grooming potong kuku, ini juga bisa. Seperti itu, ini misal kita mau edit atau mau tambah juga bisa, tambah layanan, terus nama layanan dan harga. Terus seperti itu, saya ini. Nama layanan misalnya ini mau kita ganti layanan yaitu keramas. 100.000 ini masuk ya, keramas ya. Ini udah, misalnya kita mau hapus, ya tinggal hapus. Oke. Nah, seperti itu. Lalu ini selanjutnya kita ke apa namanya? Daftar transaksi ya ini. Daftar transaksi itu kita bisa menambahkan transaksi. Ini misal kita klik tambah transaksi. Pilih hewan yang sudah terdaftar tadi, misalnya ini Moti, nama layanan ini ya, grooming kutu dan jamur, terus tanggal layanannya ini, tanggal grooming tanggal berapa, terus catatan dari kendala si hewan ini, misal suka gatal-gatal, susah tidur ya, dan nafsu makan turun di transaksi. Oke, ini sudah masuk ya data transaksinya seperti ini. Dan nafsu makan turun kita edit. Nah, misalnya ini udah berhasil, maka kita klik update transaksi ya. Oke, ini transaksi udah kita simpan di sini ya. Terus kita mau ekspor data juga bisa. Ini CSV, terus kita ekspor sekarang. Nah, seperti ini. Udah bisa ya. Terus kita akan apa namanya kembali lagi ke dashboard. Nah, ini sudah meningkat ya untuk transaksi dan total pendapatan ini sudah terlihat, sudah bertambah. Ini juga apa namanya diagram lingkaran ini juga sudah menyesuaikan dari data yang sudah ada ya. Seperti itu. Selanjutnya kita akan melihat nanti di bagian kode Igniter 3 dan admin LTE-nya pengaplikasiannya gimana, terus konsep MVG-nya gimana, nanti kita akan lihat di setelah ini ya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahap penjelasan CI 3 dan admin LTE 3. Kode Igniter 3 adalah framework PHP yang ringan, cepat, dan sangat cocok digunakan untuk membuat aplikasi web yang terstruktur. Admin LTE 3 adalah template front-end yang menggunakan Bootstrap dengan tampilan yang modern dan responsif. Kombinasi keduanya mempermudah proses pengembangan sekaligus mempercantik antarmuka aplikasi. Lalu apa itu konsep MVG? Aplikasi ini digunakan menggunakan konsep MVG ya, yaitu model view dan controller. Model ini berfungsi untuk mengelola data dan berinteraksi dengan database. View bertugas menampilkan halaman ke pengguna. Dalam hal ini memanfaatkan admin LTE. Selanjutnya yaitu controller adalah penghubung antara model dan view dengan pemisahan aplikasi agar lebih rapi, mudah dikembangkan dan dapat dipelihara dalam jangka panjang ya. Jadi kita lebih mudah.
Nah, apa sih struktur folder dan filenya? Dari di folder application, terus terdapat subfolder yaitu controller, model, dan view. File controller digunakan untuk mengatur alur data atau model untuk dikoneksi ke database ya, dan view untuk menampilkan halaman. Template admin LTE saya letakkan di folder aset dan digunakan di bagian layout tampilan agar lebih profesional. Nah, seperti itu ya. Untuk admin LTI-nya sendiri di aset ini saya menggunakan disk sama plugin saja yang saya gunakan, yang saya kopikan di situ. Selanjutnya tadi kita sudah masuk ke situ, lalu kita akan masuk ke tampilan codingnya ya. Nah, codingnya ini guys. Oke, nah ini kita sudah masuk ke dalam tampilan coding dari aplikasi yang kita buat ya. Sebentar, sebentar. Ini biar lebih nyaman dilihatnya ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, pertama-tama ini kita akan melakukan konfigurasi di database ya. Ini di database.php ini kita akan konfigurasi di sini. eh Konfigurasi di sini yaitu merubah dari apa namanya username, password, terus database apa gitu kita benahi semuanya ya di sini dari template apa kode NetTT-nya kita ganti dengan database kita dan username kita. Ini juga ada nanti beberapa penyesuaian di autoload ini ya seperti ini. Terus juga nanti ada penyesuaian dikit di config. Nah, ini seperti komposer auto load seperti ini. Terus selanjutnya yaitu di routes ini juga sangat berpengaruh ya. Ini routes untuk eh apa namanya kita agar lebih mudah ya. Lebih mudah itu mengarahnya pakai ini. Jadi ketika dibuka langsung masuk ke out ya ini. Ini merupakan untuk from regis ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam tahap controller ya. Controller untuk out.php-nya seperti ini. Ya ini merupakan arah-arah dari jalannya kode ini ya, jalannya sebuah aplikasi ya, itu di controller atau sebuah pengontrol ya ini. Terus di grooming ini dari tadi fitur-fitur yang sudah disediakan, maka diatur dari sini ya. Ini contohnya seperti ini. Nah, ini merupakan beberapa penyesuaian yang sudah saya lakukan. Terus di hewan.php seperti ini. Terus juga ada layanan. Ini layanan untuk mengontrol sebuah transaksi atau layanan tadi. Ya, ini di bagian layanannya ya tapi. Nah, terus ini default dari si apa kode tertiganya. Ini jangan dipakai ini. Terus kita lanjut ke bagian model ya. Ini yang menangani komunikasi ke database ya ini. Nah, seperti ini this DB select ya, this DB nih ya, seperti ini perintah-perintahnya. Dia itu mengomunikasikan sama database lah, secara gampangnya seperti itu. Terus masuk ke hewan model, nah, seperti ini untuk model dari hewan-hewan ya. Kita menggunakan metode post ini, this input post seperti ini merupakan dia itu yang berperan sebagai penghubung ya ke database ya. Terus ini layanan, model sebuah layanan seperti ini. Terus ini user model. Nah, seperti ini yang menangani user ini ya. Terus untuk di view, nah ini yang paling banyak itu di bagian view-nya ini. Yang pertama ini kita coba ringkas dulu ya ini yang udah enggak kita kecilkan biar enggak membingungkan. Di login ini view atau tampilan beberapa penyesuaian untuk tampilan login.
Dan ini untuk register seperti ini registernya. Ini kita ada nama lengkap, username, password. Nah, jadi semua diatur di sini ya. Terus ini udah ini. Nah, lanjut ke grooming ya. Ini ada daftar.php, ini untuk apa namanya? Menangani tampilan yang di bagian daftar. Nah, ini seperti ini ada tambah transaksi, ekspor data dan sebagainya ya. Ini dashboard. Ini tadi malam baru saya betulkan ini. Nah, seperti ini. Beberapa penyesuaian ya ini untuk di bagian dashboard ini tampilannya diatur dari kode ini, terus ini edit, deck, pas.php ini untuk menambah di bagian tambahnya, tambah layanan apa tambah grooming seperti itu. Udah, terus di hewan ini ada hewan, edit, ini ya seperti hampir sama kayak yang seperti tadi. Kalau ini pada umumnya sama. Terus di layanan sama ya, sama kayak tadi cuman beda penamaan dan beda pemanggilan aja ini. Terus kita lanjut ke template. Ini jadi di bagian footer, header dan sidebar itu diatur dari sebelah sini ya. Dari sebelah sini. Nah, seperti ini. Sebenarnya sistem CRUD yang saya buat ini cukup simpel. Yang penting kan kita juga udah paham bagaimana cara pengaplikasiannya dan cara penggunaannya. Kita bisa besok kembangkan ke tahap yang lebih bagus lagi. Cukup kita sebagai contoh seperti ini saja dan sebuah eh, pembelajaran ya ini. Saya juga belajar besok bisa untuk dikembangkan lebih lagi lah. Ini mempunyai folder aset ini yang tadi apa namanya isinya itu yaitu disk sama plugin dari si admin LTI-nya kita paste di sini ya. Kita ambil di folder disk sama plugin terus kita masukkan ke kita buat folder lagi di luar subfolder ini ya. Jadi di CI3 Petshop-nya ini kita buat folder aset yang di dalamnya ada disk sama plugin dari admin LTI 3. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian video penjelasan dari saya. Apabila banyak kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.